dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Radiningrat Lampung dengan NPM 22110800202. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Septia Nabila, biasa dipanggil Nabila. Aku domisili Bandar Lampung, status saat ini yaitu sebagai seorang mahasiswa. Masalah yang sedang aku hadapi adalah aku merasa kurang disiplin dalam belajar. Jangan lupa nonton ya guys videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini dengan siapa ya? Perkenalkan Kak, nama saya Septia Nabila. Saya biasa dipanggil Nabila. Nabila datang ke sini untuk apa ya? Ada tujuan apa? Jadi gini Kak, saya itu datang ke sini untuk meminta bantuan Kakak untuk konseling Kak, karena saya ngerasa saya memiliki masalah dalam kedisiplinan belajar gitu Kak. Sebelum kita ke dalam permasalahan, kakak nanti akan ngejelasin individu dan apa asas-asasnya ya Nak. Konseling individu itu sebuah layanan konselor kepada konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Nabila alami. Oke, Nabila sudah paham? Paham Kak. Jadi untuk asas konseling sendiri itu apa aja sih Kak? Saya akan menjelaskan asas konseling itu ada 3. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan itu Nabila cerita sama kakak itu bakal kakak jaga kerahasiaannya. Terus yang kedua asas kesukarelaan, Nabila itu datang ke kakak itu tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi Nabila tuh datang ke kakak tuh udah gitu loh, udah semaunya, udah kemauan sendiri. Terus yang terakhir asas keterbukaan. Kalau asas keterbukaan itu Nabila cerita ke kakak tentang permasalahannya Nabila itu secara terbuka, nggak ada yang ditutupin ya. Bagaimana, sudah paham Nabila? Sudah paham. Kamu bisa menceritakan nih apa yang menjadi pikiran apa? Sekarang kamu bisa menceritakan nih apa yang jadi beban pikiran Nabila selama ini. Jadi gini Kak, saya itu akhir-akhir ini ngerasa kayak kurang disiplin gitu Kak dalam belajar. Bisa diceritakan faktor yang kurang disiplin itu seperti apa? Jadi gini Kak, saya itu ngerasa faktor yang latar belakangi saya kurang disiplin itu karena akhir-akhir ini saya lebih ngerasa sendirian gitu Kak di kosan. Sama mungkin karena saya jauh dari orang tua gitu, jadi saya ngerasa bener-bener sendirian gitu di kosan ini gitu sih Kak. Ada lagi nggak sih yang Nabila rasain? Mungkin sama ini ya Kak, di kelas itu kayak kurang nyaman gitu Kak proses belajarnya menurut saya. Jadi saya ngerasanya lebih males gitu untuk belajar. Dari situasi yang sedang Nabila alami nih, pernah nggak sih Nabila itu cerita ke teman dekat atau ke siapa gitu? Kalau untuk cerita saya pernah Kak cerita, tapi mungkin hanya ke teman-teman dekat saya aja Kak gitu. Kalau ke yang lainnya saya nggak cerita. Jadi nggak semua ya? Nggak. Kalau boleh tahu nih, kamu itu ngerasain hal seperti itu dari kapan? Sebenarnya saya ngerasa yang udah bener-bener nggak disiplin banget itu akhir-akhir ini sih Kak. Cuman ya itu semakin kesini semakin. Lalu apa sih yang harusnya kamu lakuin? Kakak di sini paham permasalahan Nabila karena dulu kakak juga ngokos seperti Nabila.
Lalu apa sih Kak yang harus saya lakukan? Oke, dengan permasalahan Nabila kali ini, kita bisa menggunakan teknik kontak perilaku. Teknik konseling ini bertujuan untuk mengubah perilaku konseling menjadi lebih baik. Teknik ini dilakukan dengan membuat perjanjian antara konselor dan konseli. Jadi kakak buat perjanjian kepada Nabila kalau misalnya Nabila mampu bisa berubah dari sebelumnya, maka kakak akan bisa memberikan Nabila hadiah, dan jika Nabila tidak bisa melakukannya, maka kakak akan memberikan Nabila hukuman. Baik Kak. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa permasalahannya Nabila ini kurang disiplin belajar di sekolah karena seperti tidak memperhatikan guru saat mengajar, tidak mencatat pelajaran yang sedang kepada Nabila, dan tidak mengerjakan tugas saat guru memberikan tugas tersebut pada Nabila. Serta yang lebih parah nih, Nabila nggak tertib saat mengerjakan tugas. Dari perbincangan kita yang sudah panjang tadi bahwa Nabila ini kurang disiplin ya dalam belajar, seperti tidak memperhatikan guru saat mengajar, tidak mencatat materi, tidak mengerjakan tugas dari guru-guru atau dosen, dan yang lebih parah tidak tertib saat mengerjakan tugas. Dan faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut yaitu karena kurangnya motivasi belajar, pengawasan orang tuanya juga kurang, terus sama suasana kelasnya juga kurang ya. Dan kamu harus bisa menciptakan lingkungan positif dan menegakkan peraturan sendiri untuk bisa konsisten menjadi lebih baik ya Nak. Gimana nih perasaan Nabila? Sudah bisa terima arahan dari kakak? Sudah Kak. Saya sudah menerima nih arahan dari Kakak. Siap. Oke, kakak ada tugas nih buat Nabila. Tapi bukan tugas kuliah ya. Kakak akan memberi Nabila tugas yaitu buat kayak list buat kita grow up menjadi lebih baik gitu ya. Di list apa aja. Habis itu kalau misalnya list-list tersebut berhasil, kakak tunjukin ke kakak akan beri hadiah. Kalau misalnya ada satu aja list yang nggak berhasil, itu kakak akan beri hukuman. Hal itu bisa, kenapa kakak kasih hal tersebut, karena biar memicu Nabila untuk berubah gitu ya. Oke Kak, baik Kak. Oke, jangan lupa pesan kakak ya, dan terus semangat. Siap Kak, terima kasih banyak ya untuk bantuan dari Kakak untuk konseling masalah saya pada hari ini. Baik, oke, cukup ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati. Iya Kak. If you hurt me, then you only hurting yourself. Oh wait, I love myself. That was the key, now it's such a bad. I woke up in Chris Brown's body.
Nobody do it like you.